5 Waktu ID. Ketapang, 19 September 2022. Dengan adanya pembalakan hutan lindung dan tanah adat tiga desa yang telah berlangsung selama puluhan tahun, 3 kepala desa bacakan surat petisi berjudul Mencari Keadilan. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan hutan lindung Bukit Jelayan, Desa Payunsari, Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, bersama para tokoh masyarakat dan adat dari ketiga desa tersebut. Hal meminta keadilan atas nama 3 kepala desa. Yang pertama, tentang pembalakan hutan lindung dijadikan kebun sawit oleh Prakarsa Tani Sejati atau grup Bumi Raya Utama, atau sekarang sudah berubah menjadi Global Palen, tapi kita tidak melihat itu. Yang kedua, tentang tanah wakaf atau pekuburan yang dijadikan kebun sawit oleh PT Prakarsa Tani Sejati ini. Selanjutnya, tanah adat ulayat masyarakat 3 desa dikuasai oleh PT Prakarsa Tani Sejati tanpa adanya rasa pamrih terhadap kami masyarakat di desa. Tentang limbah CPO yang dibuang ke sungai yang mencemari air sungai di Kecamatan Sungai Laur. Selanjutnya, tentang daerah aliran sungai atau buffer zone yang dijadikan kebun sawit. Untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak tersentuh hukum. Yang pertama, atas perbuatan melawan hukum oleh Direktur Utama PT Prakarsa Tani Sejati atau grup yang tidak bermoral. Selanjutnya, negara Republik Indonesia, negara Pancasila, cintai di seluruh rakyat tanah air yang berlimpah kekayaan alam milik negara, yang melindungi kawasan hutan lindung negara yang dikuasai perusahaan selama 28 tahun ini tidak tersentuh hukum. Kami atas nama rakyat meminta kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia tentang tanah adat ulayat dapat segera dikembalikan ke rakyat yang tidak pernah menyerahkan atau menjual tanah kepada perusahaan PT Prakarsa Tani Sejati atau grup selama 28 tahun ini. Di saat ini perusahaan sedang replanting untuk diproses pohon sawit yang baru ditanam. Adat ulayat milik rakyat 3 wilayah kepala desa di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, jumlahnya kurang lebih 9.500 hektar tanah adat ulayat milik rakyat tanpa pemberitahuan. Selanjutnya, tentang tanah wakaf atau kuburan yang dijadikan kebun sawit oleh perusahaan PT Prakarsa Tani Sejati segera dikembalikan kepada rakyat agar rakyat dapat melanjutkan dan mengurus tanah peninggalan leluhurnya. Di saat ini jarak pohon sawit dengan kuburan tidak kurang dari 1 meter. Dapat dibayangkan bagaimana jarak urat-urat pohon sawit yang sudah menjalar selama 28 tahun ini. Tentang peraturan pemerintah daerah aliran sungai, tepi sungai yang berjarak 500 meter namun selama ini sudah dijadikan kebun sawit, yang dilarang untuk resapan sumber air agar jangan sampai banjir, kini dijadikan kebun sawit di sepanjang sungai atau daerah aliran sungai oleh perusahaan milik PT Prakarsa Tani Sejati Group. Kemudian limbah racun CPO dibuang ke sungai menyebabkan ikan mati dan harapan masyarakat mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhannya telah hilang akibat limbah tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kami atas nama 3 kepala desa sebagai rakyat negara Republik Indonesia meminta yang pertama dan yang terakhir, mendapatkan keadilan. Ada 5 poin yang tercantum di atas perbuatan terburuk oleh perusahaan PT Prakarsa Tani Sejati Group yang belum dicabut izin
IUP dan HGU oleh Bapak Presiden. Atas nama 3 kepala desa, kami meminta kepada Bapak Presiden RI untuk mencabut izin IUP dan HGU tersebut. Kami juga sudah membuat surat pernyataan bersama. Nomor surat Desa Teluk Bayur 140165 PEM 2021. Itu dikirim pada tanggal 18 Agustus 2021. 18 Agustus 2022 B148 Teluk Bayur B garing 140 garing 8 garing 2022. Itu juga sudah disampaikan. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 pemerintah garing 168 Teluk Bayur nomor 41140 garing 8 garing 2022. Nomor surat Desa Sungai Daka tanggal 21 Agustus 2021 140 garing 445 01A garing 9 PEM 2021. Tanggal 18 Agustus 2022 140 SDK B 445 garing 7 garing 2022. Pada tinggal 31 Agustus 2022 P2 garing 22 23 BS garing 140 garing 8 2022. Selanjutnya saya akan bacakan nomor surat dari Desa Bayunsari 140 garing 128A garing BS garing 8 2021. Agustus 22 Desa Bayunsari P garing 202 garing BS strip A 140 garing 8 garing 2022. Tanggal 31 Agustus 2022 P garing 163 PEM 146 2022. Selanjutnya acara pengungkap fakta tertunda dikarenakan kondisi alam sedang hujan di kawasan hutan lindung milik negara yang dilindungi yang telah dibabat oleh perusahaan PT Prakarsa Tani Sejati Group dijadikan kebun sawit selama 28 tahun ini yang dilindungi oleh oknum-oknum yang tidak bermoral terhadap negara sehingga membuat rakyat menderita, termasuk mantan PJKades Kepala Desa Teluk Bayur yang pernah melaporkan pada tanggal 15 Oktober di Polres Ketapang dibuat SP2HP kan pada tanggal 23 Agustus nomor 21 22 Agustus tahun 2021 nomor SP2HP garing 187 garing 8 2021 garing Reskrim Strip 4 Romawi Polres Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Penutup dari perihal ke-1 sampai ke-10 perihal ini kami atas nama Putra Rakyat Negara Republik Indonesia mengucapkan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memberikan kami keadilan terkait apa yang sudah kami sampaikan. Demikian surat ini kami sampaikan atas nama 3 kepala desa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Baciramin Kasaruga Kesengat Kajubata Setampap tinggi diri sekilan tinggi berdiri kadah kalangit tinggi Kasarugo Jemah nyungkun ke dato sungiang. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Saya Polisi Sambang Kepala Desa Sungai Daka. Dalam hal ini tentu kami menuntut keadilan tentang beberapa hal. Yang pertama itu penggarapan hutan lindung oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Prakarsa Tani Sejati yang menggarap hutan lindung itu tanpa ada semacam
pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka menggarap membabat semuanya itu. Yang kedua itu di dalam perkebunan mereka juga terdapat tanah wakaf milik masyarakat ya, masyarakat setempat gitu, dan itu sudah ada puluhan tahun sebelum perusahaan itu berdiri. Namun tidak kalah penting juga ada tanah adat layak kami masyarakat di khususnya desa Sungai Daka, Teluk Bayur dan Bayunsari itu yang memang benar-benar digarap tanpa adanya semacam bertahun lah, ada MOU-nya lah. MOU tidak jelas. Di sisi lain kami juga dibingungkan karena ada 2 HGU yang dibuat dari PTS itu sendiri. Yang pertama itu HGU 9394 sampai 95, tiba-tiba muncul lagi HGU-nya untuk tahun 2002. Itu juga merupakan salah satu pelanggaran menurut saya, karena baru 7 tahun kok udah ada HGU baru oleh PT Prakarsa Tani ini. Pak, apakah ini sudah kami laporkan dari jauh-jauh hari, terutama pada tahun 2010, 2011 dan selanjut lagi pada 2018, 19 kami terus bergulir sampai sekarang, baik itu di pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun ke provinsi. Kita semua sudah naik, sudah juga melakukan beberapa kali masukan berkas-berkas, namun sampai sekarang hasilnya nihil. Nah, maka dari itu kita tetap lanjutkan menuntut keadilan dari kasus ini terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dengan pihak perusahaannya. Pak. Demikian kegiatan pembacaan surat yang dilakukan 3 kepala desa yang berjudul Mencari Keadilan. Sebagai akhir kata adalah sebuah pertanyaan. Seberapa besarkah kekuatan negara dalam menjaga hutan lindung serta keamanan rakyatnya? Sekian, saya Halomoan Aritonang melaporkan dari Ketapang.